Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, giwang, gelang, tabungan, siap. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima lah. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau. Asal aja, cuma kena tadi seperti orang seperti kena hipnotis gitu. Karena lagi ceramahnya memang gini, dalam wawancara yang di apa nih di interview itu, wawancara kayak gini di milik itu ada program berisik itu ya. Di sana ada kalau nggak salah itu ya salah satu wartawan di televisi ya, dia mengatakan misalnya kalau ngobrol sama dia ya kayak Yusuf Mansur itu kayak terhipnotis gitu. Dia sendiri mengaku di video itu. Jadi padahal dia itu seorang yang memang ahli dalam pemetaan sih sebenarnya menurut saya. Tapi dia sendiri kayak hipnotis gitu loh. Komunikasinya bagus dia. Bahasanya lancar gitu. Bahasanya lancar. Iya, sebagai lancar jaya gitu. Cuma orang pada Betawi saat dia tuh bacotnya pandai gitu. Cuma dia punya jeda aja. Ngedehem aja. Ngedehem kalau mau ngeluarin sesuatu itu. Tapi begitu didengarin lagi ya isinya sih omong kosong aja. Omong kosong. Nah sekarang kita lanjutin Pak Ustadz. Ini ada bicara tentang cincin dan lain-lain ini ya. Ini ada videonya sebagai ininya ya. Kemudian menjadi helikopter. Pakai remote tapi. Nah, di Kuala Lumpur. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya boleh pinjam sorban. Oke. Nih. Lihat. Ini sorban saya taruh di depan. Ini. Ibu silakan duduk dulu, Pak Sugiono silakan duduk. Pak Ujanata terima kasih, Mas Susiano ahlan wa sahlan wa marhaban. Insyaallah. Ibu-ibu yang sudah pakai cincin, lepas cincinnya. Yang sudah pakai kalung, giwang, lepas. Sekarang saatnya kita tukar sama semua urusan dunia kita. Kita tukar kepada Allah SWT supaya Allah hadirkan pertolongan buat kita semua. Yang belum berjodoh biar Allah kasih jodoh. Yang punya utang dan seterusnya lah yang menjadi hajat kita semua. Bapak-bapak yang udah punya duit jangan dibawa pulang. Duitnya taruh di sini. Kita sering ngomong Ustadz, boro-boro kita mau sedekah, buat kita sendiri susah. Siapa yang bilang kita nggak punya duit? Tengok tuh di kamar anak kita ada TV. Nggak perlu ada TV kalau kita lagi susah. Itu TV jual, uangnya kemudian sedekahkan. Ustadz, saya nggak punya duit buat sedekah. Siapa yang bilang? Itu cincin serenceng. Jual tuh cincin, jual tuh kalung, gelang, kalung, nih anting. Kalau kita mau memaksakan kita punya sedekah, insya Allah kita bisa bersedekah. Kita cuman tidak pernah mau maksain sedekah. Malu kan kita sama anak muda. Dia jual motornya 14 juta, yang 4 juta dia beliin motor baru yang lebih murah, yang 10 juta dia sedekahkan. Begitu dia sedekahkan di 10 juta, Allah mencatat rumah ini menjadi rumah dia. Tidak lagi punya apa-apa. Lalu sang istri SMS saya. Alhamdulillah, istri saya insya Allah seperti ibu-ibu di Pelalawan sini. Kalau suaminya jual motor buat pergi haji, marah. Suaminya jual motor, wakil buat sedekah supaya bisa pergi haji, marah. Ibu-ibu Pelalawan begitu. Kenapa abang jual motor itu? Abang pengen pergi haji. Ya kenapa cuma motor yang dijual? Kan kita masih punya cincin kawin, kita masih punya TV, kita masih punya kulkas. Jangan cuma abang dong yang pergi haji. Saya juga pengen pergi haji. Kalau motor tuh dijual 6 juta, dikali 10 60 juta, abang doang yang jalan. Insya Allah ibu-ibu di Pelalawan seperti itu. Nggak jalan-jalan. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sami'na wa ta'na, siap, gitu aja.
Saya mengerti Ustaz, saya mengerti. Tapi berarti lu nggak ngerti. Ngerti koyo tape. Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, giwang, gelang, tabungan, siap, ceng. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima lah. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau. Pokoknya pengen ikut wisuda di Senayan. Dari sekarang rajin sedekah, bukan menabung. Rajin sedekah, insya Allah nyampe semua. Sama juga yang pengen berkembang juga, jangan rajin nabung. Nggak bakal kumpul pun susah. Rajin sedekah, nanti nyampe Mekah. Rajin sedekah, nanti nyampe. Apalagi kalau punya cincin, punya kalung, punya giwang, punya gelang, copot aja, langsung sedekah. Terus bilang sama Allah, antar saya ke sana. Gitu Pak Ustadz. Ini video yang terakhir ini ada cerita juga. Ini pada saat mau, kalau di video ini ya, ini pada saat dia lagi waktu itu ngumpulin uang buat Muya Fidi. Nah, tapi ini menarik Pak Ustadz ya. Di sini kan dia mengatakan misalnya jangan menabung lah, gitulah. Jangan ini nanti nggak bisa ke ini gitu. Intinya kalau menabung itu orang bodoh kayak gitulah. Nah, tapi di sisi lain ketika dia mempromosikan Koperasi Indonesia Berjamaah pada saat program Umroh Merdeka, suruh nabung orang. Bagaimana itu? Ya, bagi Isu Mansur semua cara itu halal. Asal ada uang. Asal dapat duit. Kalau nyuruh menabung dapat duit, suruh orang nabung. Kalau suruh jual cincin muka saya itu dapat duit, suruh jual gitu. Kalau perlu rumah orang disuruh jual sama dia. Nanti. Tapi itu untuk orang itu ceritanya, untuk dia nggak berani dia. Coba suruh jual rumahnya gitu. Nggak ada itu mobilnya gitu, nggak ada. Iya. Sekali-kalinya dulu tuh pernah dia tuh kejebak gitu. Kalau nggak salah Habib Rizik. Jebaknya begini nih, ada Isu Mansur ini yang cerita sedekah itu kan dulu kan belum santer, orang belum tahu seberapa fatal ini bahaya ceramahnya ini. Saya juga baru tahu berapa fatal ini. Tapi Rizik nih kita kerjain aja nih, minta sedekah di depan umum. Kayak Isu Mansur nih mobilnya bagus nih gitu. Katanya cuma satu sedekahin mobilnya, tapi semenjak itu setelah itu diundang pengajian nggak pernah datang lagi. Nggak pernah datang udah. Sampai sekarang nih nggak berani nongol ke Habib Rizik. Iya. Nggak berani dia, takut dimintain duitnya. Dia kan maunya duit masuk. Iya. Oh, duit keluar takut dia. Jadi ada juga yang menuduh Isu Mansur ini kan dengan yang sangat kasar. Ada yang menuduh lu tuh ini menggarong uang jemaah di masjid ini. Siapa namanya itu ya? Yang mualaf dia masuk Islam, dan tuh jadi ustadz, lupa namanya. Siapa ya? Ustadz pernah berurusan sama polisi, setelah keluar dia udah nongol sekarang tuh. Oh itu apa namanya? Siapa? Antar Medan atau siapa? Enggak. Orang dari Manado asal sudah kalau nggak salah. Indo. Nah, baru aja. Itu ada yang mengatakan begitu gitu. Jadi bagi Isu Mansur semua cara halal. Kalau menjual cerita wali itu halal, cerita keramah itu dapat duit gitu, dia akan jual cerita keramah. Macam-macam itu semua itu tidak masuk akal, tidak ada dalil, tidak ada fakta. Ya, jarang sekali pakai dalil dia. Tidak ada dalil, tidak masuk akal, tidak ada fakta. Ya. Asal aja, cuma kayak seperti orang seperti kena hipnotis gitu.
Karena lagi ceramahnya memang gini, dalam wawancara yang di interview itu, wawancara kayak gini di milik itu ada program berisik gitu ya. Di sana ada, kalau nggak salah itu ya salah satu wartawan di televisi ya, dia mengatakan misalnya kalau ngobrol sama dia ya kayak Yusuf Mansur itu kayak terhipnotis gitu. Oh, dia sendiri mengaku di video itu. Jadi padahal dia itu seorang yang memang ahli dalam pemetaan sih sebenarnya menurut saya. Tapi dia sendiri kayak hipnotis gitu loh. Komunikasinya bagus dia. Bahasanya lancar gitu. Bahasanya lancar. Iya, sebagai lancar jaya gitu. Cuma orang pada Betawi saat dia tuh bacotnya pandai gitu. Cuma dia punya jeda aja. Ngedehem aja. Ngedehem kalau mau ngeluarin sesuatu itu. Tapi begitu didengarin lagi ya isinya sih omong kosong aja. Omong kosong. Dalil nggak ada. Saya pikir dalil sedekah itu benar gitu. Saya cek itu tafsir itu. Sudah tuh kita lihat setelah dalilnya tidak begitu maksud ayatnya gitu. Dilihat faktanya juga nggak ada. Coba tanya orang yang ikut pengajian Mansur itu tuh. Ya memang nggak ada. Sebagian besar orang menyesal. Memang nggak ada, jadi emang nggak ada matematika sedekah. Sedekah bukan untuk dimatematika-kan. Nggak ada. Karena urusan misalkan satu kebaikan atau misalkan 10 kebaikan, itu kebaikan ukurannya juga bukan pada manusia. Bukan material. Allah yang menentukan. Iya, Allah yang menentukan. Jadi misalkan dihitung 100.000 nanti dapat sejuta, itu kan bukan dalilnya nggak ada. Nggak ada. Sama ini satu dosa. Ukurannya berapa satu dosa? Ya nggak ada yang tahu. Ada. 10 pahala itu berapa ukurannya? Allah yang tahu. Tapi kan sama dia cuma dihitung kalau 10.000 jadi dia dikomersialkan gitu. Seolah-olah itu benar, dipoles sama ayat gitu. Tapi faktanya nggak akan ada. Ya memang nggak seperti itu kan ayatnya. 10 kebaikan kan bukan 10 uang, bukan 10 uang. Bersedekah 1 juta nanti dapat 10 juta, ya nggak ada. Ya emang nggak ada. Dan orang yang sudah terpedaya dalam tanda kutip itu menyesal gitu dan menuntut balik. Malah ada juga saya lihat orang-orang tuh nggak mau lagi dengar cerita agama karena dia merasa itu sebuah sarana untuk menipu. Ya, nggak mau lagi, banyak sekali. Jadi kalau ada orang menjadi komunis, menjadi ateis, Mansur itu lah nanti salah satunya penanggung jawab utama. Tanggung jawab lah nanti depan Allah itu. Karena ada kekecewaan gitu ya. Dia dibikin orang kecewa beragama sama dia. Dia sih kaya, orang masyarakat ini kecewa gitu. Ya, padahal Islam itu kan memudahkan. Memudahkan. Tidak memberatkan, bahkan meringankan bahkan. Terus dia cerita bisnis nanti dapat untung ini sedekah. Sedekah itu ya untuk membangun kerajaan bisnisnya. Itu kan enak itu, duit udah gampang diperdaya masyarakat ini. Dia janjikan aja pahala, janjikan aja keuntungan berlipat ganda, selesai gitu. Ya kan Yusuf Mansur selalu menolak itu. Mana ada saya bawa uang dari dikumpulin itu ya. Itu yang dikumpulin tadi video itu kan ngumpulin cincin kayak gitu ya. Mana ada yang ngumpulin uang itu terus dibawa pulang. Ya mungkin yang bawa bukan dia tapi timnya gitu. Iya, kalau nggak bawa pulang gimana cerita di rumahnya dicuri orang, lu tuh duit mana? Kan pernah rumahnya kemalingan katanya malaikat dirobah lagi sama dia, malaikat katanya ngambil. Itu duit dari mana kalau nggak bawa pulang? Iya, itu kan yang dari Malaysia juga dia bawa pulang kan, itu uang sedekah juga. Bohong, jadi antara satu kenyataan dengan argumen lain tuh nggak pernah klop ini orang. Ya cuma dia menggunakan bahasa logika aja. Jadi yang mungkin yang bawa bukan dia, mungkin timnya gitu. Timnya. Dia juga bilang saya kan nggak makan uang sedekah, saya makannya ya nasi. Siapa yang makan uang di dunia ini? Udah lumping aja nggak makan uang. Enggak, itu pura-pura aja makan beling aja pura-pura. Iya, omong kosong aja. Jadi argumen-argumen itu ya kalau kita dengarkan sekali seolah benar gitu. Dengarkan lagi isinya ya omong kosong. Omong kosong ya. Misalnya saya nggak pernah bawa uang ya, kita juga nggak bawa. Ya nggak bawa, di dompet uangnya. Kayak